Rahmatal ghaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar ya. Bertemu kembali dengan film story, yang mana film story kali ini akan membawakan alur cerita horor dari Indonesia yang berjudul Di ladang jagung yang luas, tampak seorang gadis bernama Sri yang ketakutan dan mencoba kabur dari pesantren. Dia mencoba menghindar dari kejaran makhluk kembaran dirinya, namun gagal sehingga tertangkap. Di tempat lain, ada santriwati bernama Zahro yang sering mengalami alam setengah sadar, sehingga dirinya sering diperlakukan tak senonoh di bawah pengaruh kekuatan jin korin. Zahra sendiri adalah santriwati di sebuah pesantren. Kala ia terbangun, betapa kaget karena rekan-rekan sekamarnya sudah sholat subuh berjamaah, meninggalkan Zahra yang terlambat. Namun, ia segera bergegas setor hafalan ke masjid yang dibimbing Umi Yana, yang salah satu ustazah senior di sana. Namun, hafalan sempat terganggu kala salah satu santriwati ternyata membawa HP dan sempat berbunyi hingga HP tersebut disita karena dianggap HP adalah barang mudorot di pesantren. Sepulang dari masjid, Zahra sempat berpapasan dengan Ustadz Jailani dan istrinya Umi Hana, di mana Jailani ini adalah menantu dari Kiai Mustafa, pemilik pesantren. Zahra diminta agar segera ke ruangannya. Rupanya ada santriwati baru bernama Yolanda, gadis kota sedikit liar, dan maksud Jailani mengundang Zahro adalah Zahro sebagai senior diminta bisa membimbing Yolanda agar ia bisa menyesuaikan budaya pesantren. Hingga suatu malam Jailani mengajar tentang ilmu tarekot, yang saat itu ia menjelaskan tentang kehidupan jin dan setan. Tak disangka datang beberapa warga yang hendak meminta tolong karena kesurupan makhluk halus. Jailani langsung mengobati warga tersebut, namun yang aneh adalah Jailani mengobati warga yang kesurupan tidak menggunakan doa atau bacaan Al-Quran, melainkan dengan mantra yang dibantu keluntungan kayu di tangannya, yang membuat para santriwati heran dengan metode pengobatan Jailani tersebut. Esoknya, para santriwati juga tak bisa menolak kala Jailani yang menjabat sebagai pimpinan pondok mewajibkan para santri agar malam hari nanti belajar praktek yang disebut belajar memanggil jin korin, jin yang mendampingi setiap manusia dari lahir hingga matinya dan selalu membisikkan kemaksiatan. Dan bagi santriwati yang tidak ikut dipastikan tidak akan bisa lulus. Jailani berkata, jika hidup harus melampaui batas nalar manusia, seperti memanfaatkan jin korin yang ada pada diri manusia. Zahra sendiri ditugasi mengkoordinir semua santriwati dan menjelaskan syaratnya seperti mengumpulkan potongan rambut, kuku, nama orang tua, dan dimasukkan ke dalam kain kafan berwarna putih. Dan betapa kagetnya Zahra ketika ia melihat sandal yang dipakai Jailani. Sandal itulah yang sering ia lihat dalam mimpi yang meneror Zahra di kamar mandi selama ini. Umi Hana sendiri sebagai putri Kiai Mustafa sangat dilarang Jailani ikut campur tangan dalam urusan santriwati, dan karena kepatuhannya dengan suami, Umi Hana tidak bisa berbuat apapun. Di tempat lain, Yolanda yang masih penasaran dengan nuansa alam di pesantren, tak sengaja ia melihat banyak kandang yang salah satunya dijaga pria brewok gagah bernama Malik. Karena ada gelagap yang aneh, Yolanda bersama Zahra mencoba mendekati gudang, dan betapa terkejutnya mereka kala terlihat dari bilik kepang Jailani melakukan ritual yang mirip pemuja setan, dan ia mengobati para pasien kesurupan wanita dengan cara melepas baju dan celananya. Tercabul. Namun kejadian tersebut berhasil direkam oleh Yolanda. Di dalam kandang tersebut juga ada santriwati yang selama ini dianggap hilang, yang bernama Sri. Namun dengan rekaman video tersebut, Yolanda justru dianggap santri mendu.
mendunia. Karena berani membawa HP dan karena Zailani dianggap mursyid atau guru, maka perintahnya terkait praktek memanggil Qorin tak ada yang berani menolak. Meski Zahra sebagai ketua koordinator ingin protes, namun tak ada yang berani. Begitu pula dengan Yolanda, karena sayangnya dia kepada Zahra, Yolanda pun ikut ritual berkedok praktek memanggil jin Qorin. Tepat di tengah malam diguyur hujan lebat, ritual pemanggilan jin Qorin dilakukan. Satu persatu santriwati wajib mengikuti bacaan mantra yang dibaca oleh Zailani, diikuti penguburan kain kafan yang lengkap dengan persyaratannya. Seperti biasa, di atas jam 10 malam, maka genset harus dimatikan untuk menghemat solar dan agar santri bisa beristirahat dengan tenang. Melihat letak pesantren di tengah hutan yang tidak mungkin ada jaringan listrik ke sana. Ketika Umi Hana mencoba mencari senter, ia justru menemukan banyak buntalan kain kafan di laci, termasuk kain kafan atas nama dirinya sendiri. Tak cukup di situ, Umi Hana juga menemukan buku milik suaminya berjudul Risalah Jin yang diikuti gangguan makhluk halus yang tiba-tiba membuka pintu. Merasa ada yang aneh, Umi Hana mencari suaminya dan ia melihat si Zailani sedang bermeditasi di dalam gazebo. Namun betapa terkejutnya Umi Hana, ternyata suaminya ada di dalam rumah dan dipastikan Zailani yang ada di gazebo tersebut adalah jin Qorin yang menyerupainya. Umi Hana baru sadar jika selama ini laporan para santriwati perihal perilaku Zailani dianggap aneh dan bertindak tak senonoh. Namun, setiap laporan dianggap angin lalu, mengingat Umi Hana adalah istri yang soleha. Karena dianggap mengancam Zailani, maka istrinya sendiri Umi Hana ia culik dan disandra. Di tempat lain, Zahra membersihkan mukanya sebelum tidur. Sempat ia melihat sahabatnya yaitu Ica di kamar mandi. Namun, betapa terkejut ia saat masuk kamar. Ica masih tertidur pulas dan tak cukup di situ juga. Zahra mengalami halusinasi buruk saat melihat sahabatnya itu. Malamnya, sebagai santriwati membandel yang tak bisa lepas dari rokok, Yolanda melihat Zailani ke kandang dan ia berhasil merekamnya. Yolanda mengajak Zahra agar mau melapor polisi atau melapor ke Kiai Mustafa yang telah lama pergi. Namun Zahra tak berani senekat itu. Masih takut. Mending gue sendiri aja. Ketika Yolanda memaksa masuk ke kantor Umi Yana bermaksud mencari nomor HP Kiai Mustafa, mendadak Umi Yana datang dan melihat Yolanda. Di sisi lain, Zahra justru melihat Sri, santriwati yang selama ini menghilang. Kembali ke Yolanda, ia ingin melaporkan Zailani dengan Umi Yana dengan bukti rekaman HP. Namun HP Yolanda justru disitanya, yang membuat Yolanda tak pernah putus asa. Umi Yana sendiri paham jika ini adalah laporan kesekian kali tindakan tak senonoh Zailani kepada para santriwati. Saat ia kembali ke asrama, Yolanda melihat sahabatnya sekamar yaitu Ica menangis saat bertemu pacarnya bernama Yufi di pinggir pagar. Yolanda marah ke Yufi dengan mengusirnya karena sudah berani kasar ke sahabatnya. Namun Ica berkata jika Yufi adalah satu-satunya orang yang bisa menolongnya dari bahaya pesantren yang banyak merenggut keperawanan para santriwati di sana. Di waktu yang sama, Zahra justru diancam Zailani. Jika saja Zahra menuruti perintahnya dan melaporkan keburukan Zailani yang dianggap mursyid, maka status perzinahan dirinya dengan Zailani yang dilakukan berulang-ulang akan disebar yang membuat Zahra sangat ketakutan dan tertekan. Malamnya, Zahra melihat Ica di kamar mandi akan diperlakukan tak senonoh lagi oleh Zailani untuk kesekian kalinya. Asli cabulnya ini. Namun kejadian mengerikan itu terjadi lagi, di mana santriwati bernama Sisi tewas dengan tusukan pisau yang dibawa Yolanda, hingga Yolanda tertuduh meski Zahra tahu siapa pelaku sebenarnya. Esokan harinya, para santriwati dihukum di lapangan oleh Zailani karena dianggap mangkir dari peraturan pondok. Anehnya, tak ada santriwati yang bisa bergerak.
Sedangkan Umi Yana yang datang tak bisa melakukan apapun. Kala Jailani berkata, jika kini para santriwati menjadi pasukannya. Malamnya Jailani menemui Umi Hana yang disandra di dalam kandang. Jailani berkata jika ia sakit hati ke mertuanya yaitu Kiai Mustafa, karena selama ini Jailani tak diakui sebagai menantu yang baik. Tak cukup di situ, ternyata Kiai Mustafa yang selama ini menghilang, ternyata ia ada di kandang dalam kondisi sudah meninggal, dan Jailani meminta agar Malik bisa menguburkannya. Di asrama pesantren satu persatu dan santriwati mulai kerasukan jin tak terkendali. Yolanda nekat masuk ke kamar Jailani, yang di sana ia menemukan buku risalah jin dan mengambil kertas bagian pengusiran jin korin. Namun jin yang mirip dengannya berhasil meneror Yolanda dengan sebilah pisau dan semua bisa jadi tenang kala Umi Yana menolong mereka satu persatu. Sementara para santriwati harus mengamankan diri di dalam masjid yang dipimpin oleh Umi Yana dengan doa yang Yolanda baca dari buku risalah jin, membuat si Jailani murka dan segera keluar kandang karena ritualnya gagal memuja jin. Namun saat itulah Yolanda masuk ke kandang dan berhasil menyelamatkan Umi Hana dan Sri. Tahu siapa Umi Hana? Malik yang sebagai kepercayaan Jailani membiarkan mereka pergi. Namun sebagai konsekuensinya Malik harus wafat di tangan Jailani malam itu juga. Ketika Jailani datang, Umi Hana memimpin doa melawan sihir Jailani. Namun semua berakhir kala Jailani menusuk Umi Hana hingga wafat. Tepat di atas jembatan, Umi Hana dengan menggunakan tali mencoba mencekik Jailani, namun gagal. Sedangkan Yolanda berhasil membaca doa pengusiran jin korin yang mengikat dirinya, dan ia mencoba menusuk Jailani dengan pisau. Namun justru Yolanda sendiri yang terluka di perutnya. Dari kejauhan, Zahra berhasil membaca doa pengusir jin dari kertas yang terjatuh yang tadinya dibawa oleh Yolanda. Zahra berhasil menusukkan pisau dan melukai Jailani hingga mendorongnya dan jatuh ke dasar sungai, dan Jailani wafat. Namun karena luka Yolanda yang terlalu parah, maka ia harus pergi untuk selamanya tempat di pangkuan Zahra, dan film pun berakhir. Pesan dari film ini, banyak kasus kita lihat atau kita temui terkait dengan pemanfaatan para santriwati yang diperlakukan tidak senonoh oleh para guru atau para pengasuhnya. Maka kita sebagai masyarakat harus melihat pesantren yang benar-benar berkualitas, legal, dan mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk beribadah agar hidup tetap terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.